Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bro di sini. Senang sekali bisa udah masuk ke episode kelima. Di episode kelima ini kalian bisa dibilang sudah bisa mengerjakan sesuatu dengan AutoCAD. Jadi kalau misalkan kalian kemarin sudah menguasai select dan deselect, sekarang kita akan fokus ke modify tools. Hanya 3 modify tools. Dengan 3 modify tools ini kalian sudah bisa mengerjakan sesuatu dengan AutoCAD. Jadi mungkin di tempat pekerjaan kalian yang di bidang yang mirip-mirip dengan saya, tapi asalnya di lapangan, bisa tuh nambah nilai jual ke perusahaan kalian. Pak, saya udah bisa nih Pak ngerjain pakai AutoCAD. Tinggal kuasai di episode sebelumnya, yang di episode keempat, select dan deselect, dan sekarang sudah ada tambahan 3 tools lagi yang harus kalian kuasai, yaitu copy, stretch, and move. Sebenarnya di sini ada teman-teman semua, modify tools tuh banyak di sini ya. Tapi kita akan fokus ke 3 ini aja, karena dengan 3 ini aja kalian sudah bisa memodifikasi objek yang sudah ada, karena biasanya di tempat pekerjaan tuh biasanya memang sudah ada objeknya, tinggal kita modifikasi sedikit-sedikit aja untuk membuat uh, objek yang baru atau di proyek yang baru, tinggal karena biasanya kalau dalam satu bidang pekerjaan itu ya pekerjaannya kan itu aja ya, jadi template bendanya itu template apa ya namanya, produk yang sudah kita punya itu ya biasanya begitu-begitu aja, hanya paling beda panjang, beda lebar, beda jumlah bautnya dan segala macam. Nah, di sini contohnya contoh kasus nyata ya teman-teman semua. Ini adalah pekerjaan saya. Nah, pekerjaan saya ini salah satunya adalah membuat cooler support, unit cooler support atau evaporator ya dalam dunia refrigerasi. Jadi target kita di sini adalah menemukan dimensi baut yang ada pada evaporator atau unit cooler sehingga bisa kita gantungkan. Jadi yang kita buat adalah gantungannya ya. Jadi unit cooler support itu sudah ada dimensi seperti ini ya. Lihat ini coolernya, unit coolernya atau evaporatornya. Nah, ini gantungan yang akan kita buat. Kalau kita salah membuat center to centernya, maka di lapangan akan salah ketemu dengan unit coolernya, dan itu cukup fatal teman-teman. Jadi dengan bekerja dengan 3 tools tadi aja kita sudah bisa membuat ini teman-teman semuanya. Ya, jadi seperti yang saya bilang di episode pertama ya, enggak semuanya harus kalian buat dari A sampai Z gitu. Setiap geometri garisnya. Karena biasanya dalam pekerjaan sudah ada template-templatenya, hanya kita modifikasi aja. Nah, akan kita praktekkan langsung ya. Kita coba dengan yang pertama, copy, CO. Bedanya copy seperti ini dengan Ctrl C adalah kalau tools copy yang sekarang kita pakai itu adalah copy yang based on objeknya, pemindahannya seperti ini. Nah, gitu ya. Beda dengan kalau kita select lalu kita Ctrl C seperti di software manapun ya. Nah, kita escape dulu. Nah, kita bisa paste di mana saja tuh, seperti ini. Bisa paste di mana saja. Tidak based on source object ya. Tidak berdasarkan objek source-nya atau sumber gambarnya seperti apa. Itu copy paste yang konvensional. Tapi kalau dalam AutoCAD kita pakai yang CO enter. Oke, kita udah dapat nih template-nya teman-teman semuanya. Ini pekerjaan saya asli ya teman-teman, jadi sekalian saya kerja lah di sini ya. Nah, yang kita akan buat adalah, ini saya modifikasi sebentar dulu tulisan-tulisannya biar nggak nabrak-nabrak. Ya, sekarang kita punya 2000 kali 700, sedangkan yang saya mau akan buat untuk unit cooler berikutnya adalah yang ini teman-teman. Yang 1360 kali 715, berarti ada hanya dua ukuran saja fokusnya kita. Karena jumlah bautnya sama, masih 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi hanya fokus kita hanya ke mengubah ukuran saja. Jadi dengan ini aja kalian sudah bisa show off gitu, misalnya ke perusahaan, Pak, saya nggak cuma bisa servis di lapangan, saya juga bisa gambar, Pak, ada nggak pekerjaan yang bisa saya
kerjakan gitu. Alasannya mungkin pengen di office aja gitu biar agak nyantai gitu. Enggak juga ya, enggak gitu juga ya. Yang jelas ini bisa nambah skill kalian. Oke, tadi 1360 teman-teman. Nah, dengan fitur stretch yang sekarang kan kita coba adalah fitur stretch. Nah, kita selectnya seperti kemarin, dari kanan ke kiri seperti ini. Sehingga objek yang kita sentuh dengan yang ada di dalam kotak hijau ini bisa kena semua. Tapi hanya sisi sini yang akan kita tarik atau ulur gitu ya. Tarik atau ulur gitu. Itu namanya stretch ya. Tarik ulur stretch itu. Fitur tarik ulur bahasa gampangnya. S, stretch, enter. Berapa? 2000 kurang 1360. Mungkin bisa pakai kalkulator atau nggak usah ya, saya bantu aja langsung ya, 640. Kelamaan. Nah, sudah dapat sisi panjangnya, sekarang sisi lebar yang kita targetkan. Itu masih kurang 15 mili. Kita select lagi seperti ini sampai kena semuanya. Kita nggak berharap yang ada di sini ya. Hanya kita satu sisi saja yang perlu kita tarik atau kita ulur di sini maksudnya. Kita kurang 15 mili teman-teman. Nah, 1360 kali 715. Kita masih ada nih satu tampak lagi, tampak view AA. View AA di sini. Ya, tadi belum ke copy ya, view AA-nya di sini ya. Copy CO lagi kembali teman-teman semuanya. Nah, ini masih kurang ya. Kita hapus saja, nggak perlu karena ini pendetailan di gambar sebelumnya sudah ada. Ya, ini kurang 15 mili sama seperti tadi. Ini bagian lebarnya yang akan ketemu dengan unit color, kurang lebih seperti ini nantinya. Oke, langsung aja kita stretch. 15 mili. Nah, jadi udah. Dengan ini aja kalian udah bisa mengerjakan sesuatu. Lalu kita move ya, ini kan mungkin kejauhan. Karena di lembar printnya seperti ini, lihat kejauhan teman-teman. Saya perlu menggeser ini lagi. Udah. Geser tuh apa? Move. Kalau makanya harus bisa yang tadi yang seperti saya episode pertama saya jelaskan ke teman-teman, sebisa mungkin minimal bahasa Inggris yang ada di AutoCAD ini kita hafalkan sehingga kita bisa mempermudah pekerjaan kita tanpa harus ke tools-tools yang ada di sini kita klik satu-satu, kita cari yang mana yang kemarin ya. Jadi kita hafalin aja. Ya, kita geser ke sini ya, geser bebas aja. Karena ini view jadi lebih bebas tempatnya. Oke. 1360 kali 715 kita cek lagi. 1360 kali 715. Oke, sudah jadi satu gantungan unit cooler teman-teman. Jadi dengan sampai episode kelima ini aja teman-teman udah bisa kerja di dimanapun ya dengan AutoCAD. Entah yang tadinya memang pekerja lapangan atau sebelumnya memang belum bekerja di AutoCAD sama sekali, atau mungkin pelajar yang baru akan mempelajari AutoCAD. Kurang lebihnya sampai ke episode 5 ini, kalau kalian bisa menguasai select dan deselect di episode keempat, kalian bisa mengerjakan sesuatu dengan AutoCAD. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya dari segi penyampaian ataupun dari segi tips triknya ya, karena di sini kan memang fokus saya hanya untuk belajar AutoCAD praktis untuk Roco ya. Jadi hal-hal simpel aja yang kita pelajarin di sini sama-sama, setidaknya kalian bisa terapkan ini langsung di dunia kerja ataupun di perkuliahan teman-teman yang mungkin nggak butuh skill tinggi-tinggi, hanya untuk mengedit saja. Oke teman-teman semuanya, itu saja. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.